Halo teman-teman, kenalin aku Bagus Wahyudi dan selamat datang di podcast Kritik Sastra. Kali ini aku mau bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kesetiaan dalam film Ziarah karya B.W. Purbanegara. Nah, sebelumnya aku mau apresiasi nih sama film yang keren banget garapan dari Purbanegara ini. Film ini merupakan film yang sangat menarik dan unik. Skenarionya keren parah. Bahkan film ini mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik di ASEAN International Film Festival 2017. Bukan hanya itu, skenarionya juga merupakan skenario terbaik di ASEAN International Film Festival 2017 nih sob. Film ini berjudul Ziarah. Film ini menceritakan tentang sosok Basri, seorang nenek yang berusia 95 tahun yang sedang berusaha mencari makam suaminya. Suami Basri bernama Pak Wiro Sahid yang merupakan seorang tentara Indonesia pada masa agresi militer Belanda II. Sejak pada saat perang tersebut, Pak Wiro Sahid tidak pernah pulang ke rumah. Meskipun sang suami tidak pernah pulang sejak perang, akan tetapi Basri ini tetap setia pada suaminya. Dari berbagai kabar, akhirnya Basri ini mengetahui bahwa Pak Wiro Sahid gugur di medan perang dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun, setelah ia berusia 95 tahun, seorang kerabat memberitahunya nih bahwa Pak Wiro Sahid ini tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Akhirnya Basri memiliki keinginan agar ia bisa dimakamkan di sebelah makam suaminya. Maka dari itu, akhirnya Basri berusaha sekuat tenaganya, berusaha keras untuk menemukan makam sang suami dan mewujudkan keinginannya tersebut. Basri pun memulai perjalanan yang panjang seorang diri. Ia pergi menempuh berkilo-kilometer dari rumahnya hanya dengan berbekal informasi yang ia dapatkan dari mulut ke mulut. Setiap bertemu dengan orang yang menurutnya mengenal sosok suaminya, ia akan bertanya mengenai makam tersebut. Namun, setiap orang yang ditemui Basri dalam perjalanannya memiliki versi yang sangat berbeda nih, dari satu ke satu yang lainnya, mengenai sosok dari Pak Wiro Sahid ini. Di tengah-tengah cerita, Prapto sempat menemukan Basri yang tengah duduk di pinggir danau. Nah, danau ini nih teman-teman yang awalnya diduga merupakan sebuah desa yang sudah tenggelam dan makam Pak Wiro Sahid itu berada di dalamnya. Akan tetapi, hal tersebut masih belum diyakinkan karena informasinya masih simpang siur begitu. Karena itu, mereka berdua pun kembali pulang ke rumah. Tapi selang beberapa harinya, karena tekad Basri ini yang sangat kuat untuk menemukan makam suaminya itu, ia kembali pergi dari rumah dan tanpa mengabari sama sekali, ia kembali mencari makam suaminya tersebut. Nah, sampai pada satu titik di mana Basri ini menemukan sebuah informasi mengenai makam suaminya tersebut. Akhirnya Basri pun bertemu dengan seorang anak dari teman Pak Wiro Sahid yang dulunya pernah mengobati Pak Wiro Sahid ini. Nah, di sini Basri bertemu dengan kakek itu dan kakek itu mengetahui bahwasannya di desa itu memang benar ada makam yang bernama Pak Wiro Sahid gitu. Dan pada akhirnya Basri pun menemukan kan makamnya. Akan tetapi sebelumnya Basri memang berbelok dulu ke arah makam karena si kakek tadi tidak ingin Basri menemukan makam Pak Wiro Sahid. Nah, di sini ada cerita yang sangat menarik nih teman-teman. Aku lanjutin dulu ya. Di makam Pak Wiro Sahid ini ternyata juga ada satu makam lain dengan batu nisan yang bertuliskan nama Nyonya Pak Wiro Sahid. Nah, di sini nih membuat kami bingung nih, membuat kita bingung nih. Dari para penonton bingung nih, lah ini sebenarnya siapa gitu. Nah, Basri pun sangat tertekan dan sedih waktu itu. Bahkan ia sempat pingsan dan Basri berusaha ikhlas dan tetap meneruskan prosesi ziarahnya di makam tersebut dengan berdoa dan juga menabur bunga. Nah, kira-kira seperti itulah sinopsis ringkas dari film Ziarah ini.
Jadi film ini mengisahkan tentang kesetiaan dari seorang Basri, seorang nenek yang berusia 95 tahun terhadap suaminya yaitu Pak Wiro Said. Begitu teman-teman. Basri ini adalah tokoh yang sangat setia meskipun sudah ditinggal yang sangat lama sekali sejak zaman perang sampai sekarang, akan tetapi Basri ini tetap setia. Bahkan Basri ini mempunyai keinginan untuk dimakamkan di sebelah makam suaminya. Akan tetapi cerita dari film ini berakhir dengan sedih dan juga tragis bagi Basri sendiri karena ternyata Basri menemukan sebuah fakta bahwa suaminya itu telah menikahi wanita lain. Gitu teman-teman. Ngomong-ngomong soal kesetiaan, tidak akan jauh dari kata cinta sejati teman-teman. Di dalam film ini menunjukkan makna kesetiaan yang sesungguhnya. Memaafkan masa lalu adalah bentuk cinta terindah yang pernah aku tahu. Kisah cinta Mbah Sri mengajarkan kepada kita bahwa cinta tidak harus selalu bersama. Meskipun alam memisahkan, jika ada kesetiaan niscaya cinta itu akan terus tumbuh dalam hati manusia. Sekian podcast dariku. Terima kasih karena kalian telah mendengarkan dan semoga kalian terhibur. Satu lagi, semoga kalian mendapatkan cinta sejati agar tumbuh kesetiaan dalam hati kalian. Terima kasih. Aku pamit undur diri. Bye teman-teman. Terima kasih.